Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada saweria lagi dari Bang Yopi. Kemarin dah sawer dan hari ini lagi guys, buat beli kopi Min. Kayaknya buat beli cemilan ya bang, stok cemilan nipis, kalau kopi masih lumayan. BTW makasih banyak ya Bang Yopi, semoga lancar rezekinya dan sehat selalu sekeluarga. Amin. Yuk kita ke videonya. Selama 3 tahun sejak binatang bertanduk emas itu menciptakan nama untuk dirinya sendiri sebagai kaisar bersayap perak, ia menjadi makhluk yang cukup terkenal di benua utama. Pemuda ras robot yang bernama Chiweika mengerutkan kening. Seorang manusia yang mampu menahan serangan pasukanku. Ia jelas seorang jenius sejati dan bukan orang yang akan menjadi boneka jiwa orang lain. Ada kemungkinan lebih tinggi bahwa kaisar bersayap perak ini menjadi pengawalnya. Latar belakang manusia itu pasti sangatlah besar. Memang, gurunya telah memberinya persenjataan dewa binatang dan sayap sawu. Bahkan persenjataan dewa binatang yang lebih murah adalah senjata yang digunakan para kesatria. Harganya tetap sangat mahal, apalagi sayap sawu. 1 triliunan ras di alam semesta. Satu-satunya orang lain yang mengetahui keajaiban barang ini selain Lo Feng adalah pemimpin kota kekacauan primal itu sendiri. Harta karun seperti itu, jika kekuatannya diungkapkan, cukup untuk membuat para kesatria tergila-gila. Bahkan seluruh kekayaan seorang kesatria tidak akan mampu membelinya. Tentu saja, Chiweika tidak tahu kalau Lo Feng punya harta karun seperti itu. Dia hanya menduga bahwa dengan latar belakangnya, dia punya banyak harta karun. Seorang jenius yang luar biasa seperti itu pasti bernilai banyak poin kontribusi. Aku telah berada dalam perang di wilayah luar selama lebih dari 1000 tahun. Namun aku belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Ras robot menangislah dalam keputusasaan. Lo Feng mengamuk dan melesat ke langit. Binatang bertanduk emas itu muncul di udara di atas daratan yang luas. Dengan kepakan sayapnya, ia tiba-tiba melesat dan menghindari benang merah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bantuan sayap sawu, ditambah kemampuan fisiknya sendiri, kecepatannya dalam melancarkan serangan sungguh tidak masuk akal. Ia mengeluarkan lolongan marah. Ia langsung menyerang salah satu dari jutaan pasukan boneka F9. Pasukan itu segera mulai melarikan diri, sementara 8 lainnya malah maju, mempertahankan posisi optimal untuk mengepung dan menyerang binatang itu. Akselerasi sejuta boneka F9 jauh lebih lambat. Mereka bahkan tidak bisa menandingi kecepatan tubuh bumi Lo Feng. Jutaan boneka F9 itu baru saja melaju sebelum mencapai kecepatan di bawah kecepatan cahaya. Binatang bertanduk emas yang sangat cepat telah menyusul. Dengan sekejap sayapnya menyebar di area seluas 100 km. Ia langsung menutupi langit. Sayapnya bertindak seperti bilah pisau, langsung beradu dengan boneka-boneka yang melarikan diri. Boneka F9 yang tak terhitung jumlahnya mengayunkan senjata mereka. Namun, senjata-senjata itu hanya terlempar begitu saja, hampir seperti mainan yang dilemparkan ke sana kemari. Hal yang paling aneh adalah, dengan serangan sayap sawu, sejumlah besar boneka benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak dan jatuh dengan cepat dari langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah boneka kelas F yang luar biasa. Inti energinya sangatlah kuat. Bagaimana bisa boneka itu kehilangan mobilitasnya hanya setelah 1 kali bentrokan? 1 kali bentrokan bahkan bisa membuat lebih dari 10.000 boneka berhenti bergerak. Chiweika menyaksikan kejadian itu dengan tak percaya. Lo Feng juga terkejut saat mengetahui bahwa selama sayap sawu melintasi melewati boneka-boneka itu, tubuh F9 mereka mungkin masih tidak rusak, tetapi inti mereka semua akan hancur. Alasannya adalah karena energi ruang khusus milik sayap sawu. Energi tersebut
mengirimkan benang-benang energi ke dalam boneka-boneka tersebut. Selama menyentuh boneka F9, semuanya berakhir. Binatang itu melolong kegirangan, terus mengepakkan sayap sawu, menyerbu terus-menerus melawan jutaan pasukan yang kuat. Sejumlah besar dari mereka jatuh dari langit. Semuanya kehilangan mobilitas. Sambil menyerbu mereka, binatang itu terus mengumpulkan boneka-boneka yang telah kehilangan mobilitas mereka dalam lingkaran dunianya. Sekalipun mereka tidak dapat bergerak dengan perbaikan, mereka masih dapat diperbaiki. Dalam sekejap mata, binatang itu telah mengumpulkan ratusan ribu boneka kelas F9. Boneka-boneka lainnya semuanya melarikan diri dengan panik ke segala arah. Bahkan 8 juta lainnya mulai melarikan diri dengan cepat menuju 9 kapal piramida. Di kejauhan, Chiweka menggertakkan giginya dan tersenyum dingin di ruang kendalinya. Untuk mengambil begitu banyak bonekaku, memang seorang andaing kaisar dan sangat kuat. Namun, harta milikku tidak begitu mudah untuk dilahap. Aku akan membuatmu memuntahkan semuanya. Gurunya adalah seorang prajurit sejati ras robot yang telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun bersamanya sebagai AI kapal. Gurunya memperlakukannya seperti saudara kandung dan secara khusus membuat senjata yang mengerikan untuknya. Biasanya senjata seperti itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk mengendalikannya. Bahkan bentuk pertama sayap sawu mengharuskan Lo Fong menguasai tingkat pertama dari 7 bentuk nonsens sebelum ia dapat menggunakannya. Agar Chiweka dapat menggunakan dan memanipulasi kekuatan yang dahsyat itu, tuannya telah menghabiskan banyak uang dan tenaga. Di tengah udara, 9 piramida itu secara bersamaan memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Seberkas cahaya ungu melesat keluar dari bawah, hampir seperti senjata khusus. Namun sebelum binatang itu dapat melihat semuanya dengan jelas, cahaya ungu menyebar dan sinar yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, menyelimuti semuanya dengan cahaya. Saat mereka terjalin, beberapa bagian dari mereka menjebak binatang bertanduk emas. Binatang itu mengepakkan sayapnya dan berjuang mati-matian, menebas sejumlah besar cahaya. Namun semakin banyak yang muncul. Dalam sekejap ia terperangkap. Semua piramida telah terhubung. Daratan dan langit berubah. Semua yang ada di hadapan mereka lenyap, meninggalkan ruang berwarna ungu. Binatang buas itu benar-benar terperangkap di negara 9 dewa absolut. Ketika binatang bertanduk emas telah jatuh ke negara 9 dewa, pada saat yang sama, di alam semesta yang gelap, sebuah kapal berbentuk bilah hitam terbang dengan cepat. Yang mulia, kita masih sehari lagi dari titik perjalanan. Yang mulia, ini pertama kalinya kita berperang di wilayah luar, dan kita akan langsung menuju ke benua utama Yanji. Ada banyak prajurit yang kuat di sana. Yang mulia baru saja menjadi andaing kaisar tingkat rendah. Dengan mendengus dingin, kedua bawahan itu terdiam. Pemuda tinggi dan berbaju besi, seluruh tubuhnya memancarkan energi hitam iblis yang kuat. Sulit bagiku untuk mendapatkan kesempatan itu. Meskipun hubunganku dengan ras iblis baik, menggunakan identitas mereka untuk memasuki medan perang paling gila. Sekarang setelah aku di sini, bagaimana mungkin aku mundur? Pemuda berbaju besi hitam itu berkata dengan dingin. Di medan pertempuran Lo Fong, ruang ungu yang luas memancarkan energi yang mengerikan. 9 piramida sebelumnya telah menembakkan sejumlah besar senjata khusus yang melayang di berbagai posisi. Senjata-senjata khusus ini, beberapa adalah boneka setinggi setengah meter. Sejuta senjata khusus langsung membentuk 81 raksasa berbaju besi gelap. 81 raksasa berdiri di sudut-sudut ruang ungu, mengelilingi binatang bertanduk emas. Binatang itu melayang di angkasa. Mata emas gelapnya dengan tenang menganalisis situasi. Dia merasa terkejut. Senjata yang tak terhitung jumlahnya yang terkumpul sebelumnya tampaknya terbuat dari logam kelas G. 81 raksasa ini, mereka menggunakan logam kelas G. Bahkan jika mereka bukan kelas G tertinggi, mereka masih bernilai lebih dari 10 miliar elemen campuran. Logam kelas G sangatlah mahal, seperti bilah bayangan darah dan perisai bermata 6 yang dipesannya secara khusus. Keduanya terbuat dari logam kelas G.
Prajurit tingkat kaisar biasanya menggunakan logam kelas G. Lagi pula, logam kelas F tidak dapat menahan pertempuran seorang kaisar. Untuk benar-benar bertarung di tingkat itu, seseorang harus menggunakan logam kelas G tingkat atas. Tentu saja, Lo Feng hanya membeli pisau dan perisai. Dengan diskonnya, ia hanya menghabiskan sekitar 6 juta poin. Kelas G jauh lebih unggul dan lebih mahal daripada logam kelas F. Andaing kaisar biasanya hanya menggunakan logam kelas G untuk barang-barang kecil karena mereka tidak mampu membuat kapal dari logam itu. Itu adalah sesuatu yang hanya mampu dibeli oleh para kesatria dan di atasnya. Dari mana datangnya musuh ini? Lo Feng terkejut sambil tersenyum dingin dalam hati. Tidak peduli apapun, saat aku menghabisinya, semua ini akan menjadi milikku. Ini jauh lebih berharga daripada mengumpulkan poin. Kaisar sayap perak. Suara menggelegar bergema dari raksasa ungu tertinggi. Ia berbicara dalam bahasa robot biasa. Binatang bertanduk emas itu berbalik menghadap raksasa ungu itu. Dibandingkan dengan binatang yang panjangnya lebih dari 100 km, raksasa setinggi 80 meter itu tampak kecil. Bicaralah, binatang itu berbicara dalam bahasa robot. Kamu telah mengumpulkan 530.000 bonekaku. Jika kamu mengembalikannya padaku, aku bersedia melepaskanmu. Kamu harus tahu bahwa kemampuan alat pemindaiku jauh melebihi kemampuanmu. Kamu tidak akan dapat mendeteksiku, tetapi aku dapat dengan mudah menemukanmu. Sang binatang buas terdiam, matanya berwarna emas gelap menatap dingin ke arah raksasa itu. 81 raksasaku, mereka adalah kartu andalan terakhirku. Raksasa itu melanjutkan, jika kita bertarung habis-habisan, itu tidak layak. Asalkan kamu mengembalikan boneka-boneka itu, aku akan melepaskanmu dari negara 9 dewa mutlak dan membiarkanmu pergi dengan selamat. Apakah kita akan melakukan gencatan senjata atau bertarung habis-habisan? Itu terserah padamu, wahai kaisar sayap perak. Di ruang kendali yang jauh, Chiweka menampakkan senyum iblis. Saat kamu mengembalikan boneka-boneka itu kepadaku, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Sambil menghancurkan tubuhmu, aku akan menghancurkan cincin duniamu dan mengusir penguasa sektor manusia itu. Lalu mendapatkan harta karunnya adalah tujuanku. Namun, 530.000 boneka itu adalah boneka kelas atas. Aku menghabiskan 800 juta permata nila. Butuh lebih dari 10 juta permata nila untuk memperbaikinya juga. Bagaimanapun juga, mereka sedikit rusak. Tubuh inti mereka seharusnya masih baik-baik saja. Boneka-boneka tingkat atas ini di tangan seekor binatang sungguh sia-sia. Permata nila adalah mata uang tertinggi ras robot. Dibandingkan dengan mata uang manusia, 2 batu permata nila harganya hampir sama dengan 1 elemen campuran. Tentu saja, karena musuh berasal dari ras lain, setiap mata uang tidak dapat bekerja. Binatang itu mengamati. Apa kamu pikir aku sebodoh dirimu? Binatang itu meraung dan mengepakkan sayap sawu. Ia meninggalkan 3 lengkungan di angkasa dan langsung menghindari 12 serangan. Mari kita hancurkan negara dewa ini terlebih dahulu. Binatang itu melepaskan bentuk pertama teknik kebijakan bulan. Sayapnya bertindak seperti bilah dan menebas apapun yang ada di jalurnya. Ruang itu sendiri terkoyak dan kilatan perak menebas sisi-sisi ruang ungu. 81 robot mengayunkan tangan mereka seperti bilah pedang. Meskipun itu tampak seperti tebasan sederhana, akhirnya terbentuklah tebasan bilah pedang sejati yang panjangnya 300 meter. Apa ini? Binatang bertanduk emas merasa marah dan tak berdaya melawan benang-benang ungu yang tak terhitung jumlahnya. Namun setelah melihat bilah pedang sepanjang 300 meter yang tampak normal itu terbang ke arahnya, matanya menunjukkan ekspresi serius. Ia dengan cepat menutup sayapnya dan membungkus dirinya di dalamnya. Pedang besar yang tampak biasa saja menebas ruang, dan dalam sekejap mata, pedang itu mengenai sayap perak. Binatang bertanduk emas yang terbungkus di dalamnya seperti telur perak. Sayapnya telah sepenuhnya melindungi binatang itu dengan baik, tidak meninggalkan celah sedikit pun. Setelah terbang kembali ratusan ribu kilometer, barulah ia membuka sayapnya.
Mulutnya mengeluarkan sedikit darah keemasan, dan matanya yang gelap berkilau karena kegilaan. Sayapnya telah menyebarkan lebih dari 90% kekuatan musuh. Serangan tadi menjadi sangat lemah. Kekuatan yang tersisa hanya 1/1000 dari kekuatan aslinya. Meskipun begitu, itu masih melukai binatang itu. Benang-benang ungu yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melingkari binatang itu, mulai menjebaknya. Binatang itu melawan dengan keras, menyebabkan sejumlah besar benang putus. Namun, benang-benang yang dihasilkan semakin banyak, menyebabkan binatang itu sekali lagi jatuh ke dalam perangkap yang sama. Untuk benar-benar mampu menahan serangan negara Dewa 9 mutlaku dan tidak terkoyak, aku menghormati kekuatanmu. Serangan ketiga bagikan palu besar yang menghantam sayap binatang yang dilindungi itu. Binatang itu sangat terguncang sehingga darah mengalir keluar dari mata, hidung, dan telinganya. Chiweka yang mengendalikan pertempuran ini dari jauh menampar kursi logamnya. 3 serangan berturut-turut tidak menghancurkan tubuhnya. Negara dewa ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh tuanku secara pribadi, dan ketiga serangannya semuanya dianggap berada di level kaisar puncak. Meskipun seseorang memiliki tubuh abadi, tubuhnya akan tetap hancur sebelum terbentuk kembali. Mengapa tubuhnya tidak hancur? Selama aku bisa menghancurkan tubuhnya, cincin dunianya akan muncul. Chiweka bahkan tidak berpikir untuk menghabisi kaisar bersayap perak. Dia juga tidak punya kepercayaan diri untuk melakukannya. Dia hanya ingin menghancurkan tubuhnya sekali. Dia menggertakkan giginya. Tidak bisa menghabisnya adalah satu hal, tapi aku bahkan tidak bisa menghancurkan tubuhnya. Chiweka mengamuk. Negara dewanya kembali melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Chiweka yang berada di kejauhan merasa marah dan khawatir. Serangan ke-9 ini adalah serangan terkuat yang dapat dilakukan negara dewa. Kecuali Chiweka bersedia membayar harga yang lebih besar untuk melancarkan serangan terakhirnya. Langkah itu bahkan akan melukai kaisar tingkat puncak. Menggunakan jurus itu sekali saja menghabiskan biaya 1 miliar permata nila. Apakah itu sepadan? Chiweka ragu-ragu. Setelah 9 serangan berturut-turut, energinya pasti terkuras. Mereka butuh waktu lama untuk mengisi ulang energinya agar bisa menyerang lagi. Binatang itu melirik ke 81 robot yang jauh. Saat melancarkan serangan ke-9, energi mereka sudah mencapai tingkat yang sangat rendah. Mata binatang itu berbinar karena kegilaan. Ini kesempatanku telah tiba. Alina, perintahkan 1 juta raja harimau berbaju besi untuk melakukan serangan gabungan, serangan terkuat dan menerobos ruang ungu ini. Lovo memerintahkan Ratu Serangga Alina di dalam dunia internalnya. Baik tuan, kata Alina dengan hormat. Serangga dalam jumlah besar muncul di sekitar binatang bertanduk emas itu. Setiap raja harimau bersirah tingginya sekitar 26 meter, dan mereka ditutupi oleh sirah tebal. Tubuh mereka yang berwarna merah gelap memancarkan energi yang mengerikan. Di inti pasukan serangga terdapat sarang induk klan serangga yang berdiameter 1 kilometer. 1 juta raja berbaju sirah harimau itu menjulurkan cakar mereka. Cahaya menyilaukan berkumpul di ujung cakar mereka. Itu klan serangga. 1 juta serangga penguasa sektor dan raja berbaju sirah harimau. Cepat hancurkan. Chiweka yang berada di kejauhan langsung kehilangan arah. 1 serangan gabungan dari 1 juta raja itu sangat mengerikan. Chiweka berdiri di ruang kontrolnya. Matanya dipenuhi kekhawatiran saat dia langsung memikirkan banyak pilihan. Dia menyadari hanya ada satu cara, melepaskan lebih dari 8 juta boneka robot untuk bertarung dengan Raja Serangga penguasa sektor. Itu mungkin efektif, namun waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan boneka-boneka itu sudah cukup bagi pasukan untuk menyerang beberapa kali. Meskipun solusi ini bagus, itu tidak cukup cepat. Aku hanya bisa menyerah dan menyaksikan kaisar bersayap perak melarikan diri. Dia mengambil keputusan itu dengan berat hati. Kaisar sayap perak, kali ini kamu beruntung, dan manusia terkutuk itu kamu juga beruntung. Sebenarnya, saat Raja Serangga berlapis baja 1 juta harimau itu muncul, mereka sudah mulai melancarkan serangan.
sejuta sinar cahaya melesat keluar. Mereka langsung menembus ruang ungu. Setiap sinar cahaya adalah kekuatan penuh dari seekor raja serangga. Sejuta sinar cahaya yang digabungkan sudah cukup untuk membuat bahkan seorang kaisar sejatian mengubah ekspresinya. Terhadap kekuatan kasar seperti itu, seseorang hanya bisa menghindar. Bahkan binatang bertanduk emas dengan sayap sawu dan baju besi umumnya akan hancur jika mencoba bertahan melawannya. Tidak ada satupun sinar yang salah, dan semuanya berkumpul dengan akurat. Daratan dan langit bergemuruh saat dunia yang sunyi berubah menjadi kacau. Sebuah lubang besar terbuka dalam jarak 10 juta kilometer. Alina, kalian semua kembalilah. Binatang itu segera mengumpulkan semua serangga ke dalam dunianya sendiri setelah melancarkan serangan. Setelah itu, ledakan dahsyat pun bergema. Binatang itu menutup sayapnya. Ledakan yang terjadi 100.000 kilometer jauhnya beriak. Bahkan dengan sayap sawu dan baju sirah umum, aku masih terkena dampak ledakan dalam jarak 100.000 kilometer. Jika seseorang terkena serangan ini secara langsung, bahkan seorang kaisar puncak dengan tubuh abadi akan kesulitan untuk bertahan hidup. Meskipun Lofeng telah lama mengetahui kekuatan ini, melihatnya secara langsung dan merasakan riak-riaknya membuatnya terkejut. Binatang itu segera menoleh ke arah kapal piramida dan melesat langsung ke arah piramida. Jutaan kilometer jauhnya, Ciwekai tidak terluka karena jaraknya. Tuan, kapal fondasi rusak parah, tetapi kabin intinya masih baik-baik saja. AI dari kapal piramida yang robek itu melaporkan, meskipun kapal itu rusak parah, AI-nya masih tidak rusak. Peralatan penting di dalam kapal yang digunakan untuk membuat negara dewa juga baik-baik saja. Baguslah, Ciwekai menghela napas lega. Tuan, kapal ini tidak bisa terbang lagi. Sistem pergerakannya sudah hilang sepenuhnya, AI melaporkan. Di sisi lain, binatang itu mencapai kapal. Matanya penuh kegembiraan. Ini adalah bagian penting untuk membentuk negara 9 dewa mutlak. Kumpulkan. Binatang itu mencoba mengumpulkan benda-benda itu ke dalam cincin dunianya. Dengan pemindaian menggunakan energi dunianya, ia menemukan bahwa AI di dalam kapal masih baik-baik saja. Ia mengendalikan mekanisme pertahanan kapal untuk melawan. Alina, gunakan 10.000 Raja Tombak Bayangan untuk menghancurkan sistem pengendali kapal. 10.000 prajurit serangga bayangan bergerak seperti iblis, menyerbu ke dalam kapal yang hancur. Kaisar sayap perak, raungan keras terdengar di telinga binatang itu. Ia melirik pada kejauhan. 81 robot bergegas mendekat dengan marah. Jelas bahwa mereka ingin mengambil piramida ini darinya. Binatang bertanduk emas itu dengan cepat mengumpulkan kapal yang rusak bersama dengan 10.000 Raja Serangga Tombak Bayangan ke dalam cincin dunianya. Bajingan! Ciwekai menghancurkan papan kendali di depannya saat dia melihat semuanya dengan jelas melalui pemindainya. 9 kapal fondasi merupakan harta karunnya yang paling penting. Setiap kabin inti kapal memiliki peralatan yang digunakan untuk membentuk negara 9 dewa mutlak. Hanya ketika ke-9 dari mereka digabungkan, maka negara dewa dapat terbentuk sepenuhnya. Saat salah satu dari mereka hilang, mustahil untuk membentuknya. Dan peralatan ini sangatlah mahal. Itu adalah asetnya yang paling penting. Binatang itu melolong. Tanpa ruang ungu itu, kamu bahkan tidak dapat mengisi ulang energimu. Dan kamu tidak dapat melancarkan serangan gabunganmu. Kamu bahkan tidak memiliki benang ungu untuk mengikatku. Tanpa metode apapun yang tersisa, kamu tidak akan menjadi ancaman bagiku. Ia mengepakkan sayapnya. Binatang itu langsung menjatuhkan 3 robot dewa dengan sayap sawu. Ketiga robot itu terlempar jauh. Aku tidak bisa berurusan denganmu sekarang. Namun Kaisar Sayap Perak, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Asalkan kamu mengembalikan kapal yang rusak itu kepadaku, aku bersedia memberimu harta karun senilai 1 miliar elemen campuran. Tidak, nilai kapal yang hancur itu jauh lebih dari 1 miliar elemen campuran, jawab binatang buas itu. Dengan kepakan sayapnya, ia terbang menjauh. Oke guys, sampai sini dulu. Gimana? Tadi awalnya tuh Mimin ini ya agak samar-samar teman-teman. Ternyata Lofeng bakal
kepukul mundur dan akhirnya tubuh Golden Hornet-nya ningsoy ya. Ternyata Anda masih aman untungnya dengan sayap sawu kan. Oke, untuk pertarungan selanjutnya bakal kita lanjutkan di next episode. Soal uploadnya jam berapa nggak bisa dipastikan ya, sabar ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.